Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. terima kasih. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Hari ini kuliahnya sesuai dengan RPS yang sudah disampaikan pada pertemuan pertama oleh Prof. Sri Adi adalah mengenai enzim sebagai target kerja obat. Ini adalah pertemuan keempat mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Dan saya adalah Rizky Amalia selaku salah satu dosen pengampu dari mata kuliah ini. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai capaian pembelajaran dari farmakologi dan toksikologi pertemuan keempat ini. Jadi mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai target kerja obat, yaitu enzim, kanal ion, dan reseptor, serta dasar-dasar dari interaksi obat sendiri. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus menjelaskan mengenai enzim sebagai target kerja obat. Ya, seperti sudah disampaikan di perkuliahan sebelumnya, Google Classroom kodenya adalah seperti tertera pada layar dan nanti teman-teman juga akan kemudian harus melakukan studi mandiri melalui reading dari book chapter dan juga video course overview yang dapat dilihat pada Google Classroom masing-masing. Oke, kita kemudian masuk ke materi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya harapkan teman-teman juga sudah bisa mengisi presensinya pada akun SIAT masing-masing. Nah, seperti itu sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan menjelaskan mengenai enzim sebagai target kerja obat. Sebelum itu, saya ingin salah satu dari teman-teman untuk menjelaskan dulu pemahamannya mengenai enzim yang sudah diketahui sebelumnya. Ada yang bisa bantu menjelaskan, satu atau dua orang? Mungkin dari saya ingin coba, Bu. Ya, silakan Hanifah. Yang saya tahu itu enzim itu senyawa kimia yang fungsinya untuk mempercepat suatu reaksi kimia Oke. atau suatu metabolisme. Ya, ada kata kuncinya di sana adalah mempercepat reaksi kimia. Mungkin satu lagi tadi siapa Afif? Silahkan. Iya, seperti yang dibilang Teh Hanifah ya Bu, enzim itu dia berfungsi sebagai untuk mempercepat reaksi atau disebut juga sebagai katalis. Yang saya tahu enzim ini termasuk kelompok protein seperti itu. Oke. Jadi kata kunci berikutnya adalah protein. Jadi benar, jadi yang sudah disampaikan, enzim itu sendiri merupakan makromolekul yang merupakan suatu protein yang berperan sebagai katalis biologis. Jadi tadi seperti sudah dijelaskan oleh Hanifah untuk mempercepat reaksi kimia. Jadi katalis biologis itu adalah katalis atau suatu protein yang memiliki kemampuan untuk mempercepat suatu reaksi. Reaksinya seperti apa? Ada metabolisme yang ada di dalam tubuh, salah satu contohnya. Nah, enzim ini sendiri ini terlibat pada berbagai metabolisme dan pensinyalan di dalam tubuh dan juga sel seperti itu. Dan tentu saja dia memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh makhluk hidup, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mekanismenya? Enzim ini dia mempercepat reaksi kimia ini melalui pembentukan jalur baru yang memungkinkan suatu reaksi terjadi lebih cepat dibandingkan reaksi yang tidak dikatalisis. Jadi kalau diperlihatkan di sini, ini adalah bagaimana kemudian sistem reaksi yang menunjukkan bahwa katalis itu mampu mereduksi energi aktivasi dari suatu reaksi hingga kemudian dia dapat mempercepat reaksi. Jadi kalau dia di sini, bagaimana caranya dia menurunkan transition state-nya dengan membentuk kompleks enzim substrat dan juga enzim produk. Hingga kemudian nanti dia akan memiliki kemampuan untuk mengkatalisis suatu reaksi. Oke, sampai di sini sudah jelas? Saya lanjutkan ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa dia menurunkan energi aktivasi yang kemudian dibutuhkan untuk reaksi bisa terjadi dengan lebih mudah. Jadi dengan membentuk enzim substrat dan enzim produk kompleks. Jadi, nah selain itu, enzim ini juga memiliki kemampuan untuk bekerja secara spesifik hanya pada substrat tertentu. Jadi dia sangat spesifik dan substrat X untuk enzim X seperti itu. Jadi dia tidak bisa kemudian bekerja pada substrat apa saja atau nanti satu enzim kemudian apa namanya tidak spesifik hanya pada satu substrat tertentu.
Oke, nah tadi sudah dijelaskan seperti kata Afif, enzim itu adalah suatu protein, jadi tentu saja berarti dia memiliki sifat sebagai suatu protein sendiri. Nah, protein sendiri ini adalah suatu senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil, COOH, amina, NH2, serta relasi samping R yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Jadi dia punya gugus amino seperti dijelaskan pada gambar ini, karboksil, hidrogen, dan juga gugus R. Nah, kalau kita lihat karena dia adalah suatu protein juga, maka kemudian nanti yang berinteraksi dengan substrat adalah si gugus R ini. Karena itu tadi dia memiliki kespesifikan tertentu seperti sudah dipelajari pada mata kuliah biokimia yang sudah teman-teman dapatkan di semester sebelumnya. Eh, jadi nanti protein itu akan membentuk struktur primer, sekunder, tersier, dan juga kuaterner. Nah, struktur itu biasanya nanti akan membentuk kantong tertentu. Nah, kantong itulah yang kemudian menjadi tempat berinteraksinya suatu substrat tertentu dengan gugus R dari suatu protein atau enzim ini. Oke, dalam konteksnya enzim ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Tadi sudah disebutkan bahwa enzim itu bekerja pada molekul spesifik yang kita sebut sebagai substrat yang berikatan dengan daerah spesifik pada enzim yang kita sebut sebagai sisi aktif atau sisi pengikatan untuk membentuk kompleks enzim dan substrat. Oke. Nah, hanya substrat spesifik yang dapat berikatan pada sisi aktif karena substrat dan sisi aktif memiliki struktur dan muatan yang saling komplement. Seperti tadi disampaikan pada slide sebelumnya, terlihat kan kalau ada kantong, maka kemudian ada gugus R yang bisa berinteraksi secara spesifik dengan substrat tadi. Nah, yang bisa menempati kantong itu juga adalah suatu substrat yang memiliki struktur dan muatan yang spesifik juga. Nah, kalau kemudian kita bicara dalam konteks obat, karena tadi tujuan di sini adalah untuk memahami bagaimana enzim bekerja sebagai target kerja obat, maka molekul obat, kalau kita misalnya ingin membuat suatu inhibitor atau penghalang atau penghenti reaksi dari suatu enzim, maka molekul obat itu akan didesain sesuai dengan struktur yang menyerupai bentuk molekul dari substratnya. Hingga kemudian reaksi alami yang harusnya terjadi antara substrat dan enzim untuk membentuk produk itu tidak dapat terjadi. Jadi nanti diinhibisi oleh molekul obatnya. Nah, ini gambarannya tadi sudah dijelaskan. Ini yang warna ungu, ini adalah suatu enzim. Nah, enzim itu akan berikatan dengan substrat spesifik pada sisi aktif. Nah, ini atau nanti juga ada yang kita sebut sebagai non-competitive binding site. Jadi untuk kemudian menginhibisi atau menyebabkan si reaksi enzim ini terhenti, nanti kita juga bisa dilakukan dengan mengikatkannya dengan yang kita sebut sebagai non-competitive inhibitor, hingga kemudian interaksi antara enzim dengan substrat melalui active site ini akan berubah, akan terjadi perubahan konformasi dan struktur hingga kemudian substrat tidak bisa berinteraksi lagi dengan active site-nya. Nah, mekanisme kerja enzim itu juga, itu substrat akan terikat pada sisi katalitik dan membentuk kompleks yang kita sebut sebagai kompleks Michaelis, dan terjadi perubahan konformasi substrat yang terikat pada enzim dan membentuk produk, kemudian enzim membentuk keadaan relaksasi untuk melepaskan produknya. Jadi mekanismenya itu, jadi tadi pada active site dari suatu enzim, dia akan berikatan dengan suatu substrat, dan kemudian akan membentuk enzim kompleks substrat, dan kemudian membentuk produk, dan produk itu akan lepas dari si enzimnya. Nah, saya harap teman-teman di sini memperhatikan arah panah reaksinya. Jadi, ketika enzim bereaksi dengan substrat, arah panahnya adalah bolak-balik. Artinya, dalam keadaan ini, reaksinya itu masih mungkin kemudian tidak terjadi untuk langsung membentuk produk. Nah, biasanya yang akan terkait dengan kemampuan dia membentuk produk adalah bagaimana interaksi ini terjadi dengan kuat. Seperti itu. Ada yang kita sebut sebagai afinitas. Ya, kalau kemudian active site-nya berafinitas tinggi dengan substrat, maka kemudian enzim kompleks substrat ini akan memungkinkan dia reaksinya bergerak ke arah sebelah kanan dan kemudian akan membentuk produk. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Jadi ada enzim, substrat, berinteraksi, dia akan membentuk enzim substrat kompleks,
dan nanti dia akan membentuk ketika kemudian reaksinya terjadi, maka kemudian akan terbentuk enzim dan produk. Nah, ini adalah konsentrasi komponen-komponen reaksi dari reaksi enzimatik berdasarkan waktu seperti itu. Kalau kita lihat substrat yang berwarna hijau ini pada awal reaksi itu konsentrasinya tinggi, tapi di akhir reaksi dia akan turun karena nanti semuanya sudah membentuk produk. Sedangkan kalau kita bicara enzim di awal tuh ada gitu, baru kemudian dia akan menurun jumlahnya di pertengahan reaksi dan kemudian akan tinggi di akhir reaksi. Seperti itu, kembali lagi keadaannya. Karena kalau di tengah reaksi yang terbentuk adalah enzim substrat kompleksnya. Nah, enzim substrat kompleks itu di awal reaksi tidak ada, di pertengahan waktu reaksi katalitiknya itu terjadi, dia akan tinggi dan kemudian menurun karena semuanya sudah membentuk produk. Produk yang berwarna merah ini awalnya tidak ada, maka dia kemudian di akhir reaksi akan tinggi karena sudah terbentuk si produknya. Nah, sama tadi keadaan di mana kemudian enzim berinteraksi dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat, ini kita sebut sebagai substrat binding step seperti itu. Sedangkan ketika dia sudah membentuk kompleks dan kemudian berubah menjadi produk, si substratnya ini yang kita sebut sebagai catalytic step. Oke. Nah, tadi juga sudah disinggung sedikit mengenai inhibitor. Jadi, kalau kita bicara dalam konteks obat, biasanya kemampuan obat untuk mempengaruhi aktivitas enzim akan mempengaruhi metabolisme di dalam sel. Nah, obat ini kebanyakan akan bekerja dengan mekanisme inhibitor atau molekul penghambatan seperti itu. Nah, klasifikasinya sendiri ada yang kita sebut sebagai inhibitor non-reversible, terikat kuat pada sisi aktif dan tidak berubah menjadi molekul produknya. Dan juga ada yang kita sebut sebagai inhibitor reversible, yaitu inhibitor kompetitif yang memiliki struktur yang mirip dengan substrat, dan dia akan berkompetisi dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif yang sama, seperti itu. Sedangkan kalau jenis inhibitor reversible yang kedua adalah non-kompetitif. Artinya dia akan terikat pada sisi lain yang tadi kita sebut sebagai allosteric site seperti itu, dan dia akan mempengaruhi atau menurunkan aktivitas enzim yang berikatan dengan substratnya tadi, dan hingga kemudian nanti interaksi antara substrat dan enzimnya akan terganggu. Oke. Jadi jelas ada dua jenis inhibitor non-reversible dan reversible. Yang reversible adalah kompetitif dan non-kompetitif. Dalam konteks obat, tentu saja ini sangat penting. Berarti kita harus memahami obatnya berinteraksi langsung dengan sisi aktif atau dengan sisi allosterik gitu. Dan secara kinetika juga nanti akan tentu saja berbeda, karena kalau kita bicara obat yang bekerja langsung pada sisi aktif, berarti nanti akan terkait dengan afinitas tadi juga, bahwa afinitas dari suatu obat itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan si substrat alaminya seperti itu. Sedangkan kalau bicara non kompetitif, karena dia tidak berkompetisi dengan sisi aktif, dia tidak perlu kemudian memiliki afinitas tertentu terhadap substratnya atau memiliki perbandingan afinitas yang lebih tinggi dengan substratnya seperti itu. Tapi berarti dia harus berterikat pada sisi lain yang kemudian mempengaruhi struktur hingga kemudian si substrat tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan sisi aktif dari enzimnya. Oke, ini tadi ya. Jadi diingat kembali, ada yang kita sebut sebagai sisi aktif yang berikatan langsung dengan substratnya. Ada yang kita sebut dengan non-competitive binding site, berarti inhibitor yang terikat adalah non-competitive inhibitor, artinya dia tidak berkompetisi dengan substratnya. Oke, nah ini adalah beberapa contoh obat yang kemudian berinteraksi dengan tubuh kita seperti itu dengan sebagai inhibitor dari kerja tertentu, metabolisme tertentu. Di sini mungkin yang sering teman-teman dengar aspirin, ini kegunaannya adalah analgesik, ini termasuk dalam kelompok non-reversible inhibitor. Artinya, dia memiliki kemampuan untuk kemudian terikat dan kemudian tidak dapat balik lagi, seperti itu, non-reversible. Nah, mekanismenya adalah dia memiliki kemampuan untuk mencegah ikatan asam arekidonat. Jadi ini adalah substrat alaminya.
pada enzim siklooksigenase atau COX yang penting untuk pembentukan prostaglandin. Seperti itu. Nah, berarti si aspirin ini bisa berikatan dengan sisi aktif dari siklooksigenase hingga kemudian tidak dapat balik, terikat kuat seperti itu. Ya, kemudian asam arikidonat ini tidak dapat terikat pada sisi aktifnya hingga kemudian pembentukan prostaglandinnya akan terhenti seperti itu, dan reaksi nyeri akan juga kemudian terpengaruh di sini. Terus kalau dari contoh inhibitor lainnya ada yang kita sebut sebagai metotrexat. Nah, metotrexat ini adalah untuk kanker treatment, dia adalah tipe inhibitornya kompetitif. Jadi tadi dia berkompetisi dengan sisi aktif seperti itu, berkompetisi dengan tetrahidrofurat pada sisi aktifnya. Nah, hingga kemudian enzim dihidrofurat reduktase yang penting untuk sintesis nukleotida ini kemudian tidak bisa membentuk produk karena tadi dia berkompetisi dengan substrat alami ya tetrahidrofurat pada sisi aktif enzim. Jadi reaksinya tidak dapat terjadi. Nah, ini untuk metotrexat, kegunaannya adalah untuk kanker treatment seperti itu. Terus yang ketiga, untuk contoh dengan tipe inhibitor non-kompetitif ada yang kita sebut sebagai fluoride. Nah, fluoride sendiri ini adalah antibakteria oral. Mungkin teman-teman sering lihat di iklan-iklan di TV seperti itu. Ada antibakteria oral dari Florida. Nah, ini sifat inhibitornya adalah non-kompetitif. Dia akan terikat pada sisi aktif enzim enolase, bukan sisi aktif, sisi allosterik enzim enolase yang berperan untuk mengkonversi fosfoenolpiruvat pada tahapan glikolisis. Jadi dia tidak terikat pada sisi aktifnya. Kalau fluoride ini dia terikat pada sisi lain dari enzim enolase, hingga kemudian konversi fosfoenolpiruvat dalam tahapan glikolisisnya ini akan terhenti karena interaksi antara fosfoenolpiruvat dengan sisi allosterik enolasenya dengan sisi aktif enzim enolasenya akan terpengaruh akibat dari interaksi dengan sisi allosteriknya tadi. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga dari contoh-contoh nama enzim semuanya pakai ase ya di belakang. Jadi nanti apa yang paling kemudian kalau dari penamaan yang membedakan suatu enzim dengan protein lainnya, karena tadi enzim juga kan suatu protein. Nah, biasanya kalau dari penamaan itu belakangnya akan ada ase tadi ya, siklooksigenase, dihidrofurat reduktase, dan juga enzim enolase. Nah, ini contoh-contohnya tadi. Oke. Terkait ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nah, berikut merupakan gambaran yang lebih jelas bagaimana reaksi kompetitif inhibitor dan juga uncompetitive inhibitor itu dapat terjadi. Jadi, ketika kemudian enzim sudah berinteraksi dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat, inhibitor itu tidak dapat masuk seperti itu. Karena dari dia berada pada sisi aktif yang sama atau memperebutkan sisi yang sama. Sedangkan ketika kemudian enzim sudah berinteraksi dengan inhibitor juga, maka substrat tidak dapat berinteraksi juga dengan sisi aktifnya. Maka yang terbentuk adalah enzim inhibitor dan tidak bisa membentuk produk. Sedangkan kalau yang terbentuk adalah kompleks enzim substrat, maka akan terbentuk produk di akhir reaksi dan enzim kemudian akan berada dalam keadaan bebas. Jadi karena tadi dia memperebutkan sisi aktif yang sama, kecenderungannya adalah dia diisi oleh substrat atau diisi oleh inhibitor. Nah, ketika kita bicara dalam konteks obat, maka kemudian ketika inhibitor sudah berinteraksi, substrat kemudian tidak masuk dan kemudian reaksi inhibisinya akan terjadi dan hal-hal yang ingin kita hentikan melalui pengobatan itu kemudian akan dapat berjalan melalui kompetitif inhibitor. Nah, berbeda cerita dengan uncompetitive inhibitor atau non-competitive inhibitor. Ketika kita bicara non-competitive inhibitor, dia tidak memperebutkan sisi aktif yang sama. Artinya, ketika kemudian enzim dan substrat sudah berinteraksi membentuk enzim substrat kompleks, masih ada kemungkinan enzim juga ikut berinteraksi karena enzim pada yang non-competitive ataupun uncompetitive inhibitor ini tidak memperebutkan sisi aktif, dia berinteraksinya dengan sisi allosterik, sisi lainnya gitu. Nah, kalau kemudian ada inhibitor terikat pada sisi allosteriknya, maka kemudian akan membentuk enzim substrat inhibitor kompleks.
Artinya bisa jadi kemudian nanti terjadi perubahan konformasi dari sisi aktif yang berinteraksi dengan substrat hingga kemudian substrat tidak dapat secara efektif membentuk produknya seperti itu. Nah, ini juga adalah salah satu mekanisme obat yang lain. Jadi obat tidak mesti kemudian harus secara utuh terikat pada sisi aktif, bisa juga sisi yang lain. Tapi nanti dia bisa mempengaruhi struktur hingga kemudian substrat tidak bisa berinteraksi dengan si enzim ini, hingga kemudian produk yang harusnya terbentuk tidak terbentuk. Nah, ini adalah plot Michaelis-Menten yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kinetika enzim. Jadi, pada plot Michaelis-Menten ini dapat dilihat ketika pada kompetitif inhibitor, Vmax, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu tidak akan terpengaruh dengan keberadaan dari inhibitor. Sedangkan non-kompetitif inhibitor, Vmax-nya akan turun pada nilai yang baru tergantung dari konsentrasi inhibitor itu sendiri. Sedangkan pada kompetitif inhibitor, KM-nya ini akan meningkat dengan keberadaan dari inhibitor dan non-kompetitif inhibitor KM-nya kemudian tidak akan terpengaruh. Nah, ini adalah kinetikanya kalau kemudian kita plotkan dalam line Weaver-Bird plot. Nah, dapat dilihat di sini, ini rangkumannya pada kompetitif inhibitor, efek terhadap X-intercept dari minus 1 per km-nya ini akan menurun, sedangkan pada non-kompetitif itu tidak akan berubah. Sedangkan intercept pada sumbu Y-nya, di mana ini adalah seper Vmax, ini tidak akan berubah kalau pada kompetitif inhibitor, sedangkan pada non-kompetitif inhibitor dia akan terjadi peningkatan. Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada kemudian obat yang bersifat sebagai inhibitor. Nah, pertanyaannya apakah dia melulu atau obat itu selalu bersifat sebagai inhibitor? Ternyata tidak gitu. Enzim itu kalau kita tujuannya adalah untuk mengaktifasi kerja enzim, maka enzim itu membutuhkan suatu aktivator untuk mencapai keadaan optimumnya. Jadi dalam konteks enzim, obat itu tidak hanya harus bersifat sebagai inhibitor, dia juga sebagai aktivator seperti itu. Nah, enzim itu biasanya membutuhkan yang kita sebut sebagai koenzim untuk mencapai aktivitas optimumnya. Nah, koenzim ini biasanya dapat berupa vitamin atau kofaktor, yaitu mono dan divalen ion logam, seperti itu. Nah, koenzim ini akan mengaktifasi enzim dengan membentuk kompleks dan terjadi membentuk kompleks dan juga interaksi sterokimia. Nah, ion sendiri dapat mempengaruhi kerja enzim melalui interaksi langsung dengan menginduksi perubahan konformasi dan muatan enzimnya, atau berinteraksi secara tidak langsung yang kemudian mencegah atau meminimalisir aktivasinya. Jadi kalau dilihat pada gambar di samping, jadi tadi dia kan membentuk kompleks atau terjadi interaksi sterokimia. Nah, contohnya di sini adalah ion logam Fe. Nah, Fe ini kemudian bisa kemudian membentuk kompleks dan kemudian dia akan menyebabkan si enzim itu akan berada dalam keadaan optimumnya seperti itu. Atau di sini zinc juga bisa kemudian berinteraksi dengan sisi aktif enzim, misalnya nanti dia akan menyebabkan si substrat bisa masuk lebih kuat ke dalam si enzimnya, sisi aktif dari enzimnya dan kemudian membentuk produk. Nah, ini kalau kita bicara mengenai aktivator. Jadi kesimpulannya, apakah obat selalu bersifat sebagai inhibitor? Tidak. Obat, dalam konteks obat juga kita bisa kemudian membuat dia dalam bentuk aktivatornya. Salah satu contohnya adalah koenzim di sini. Nah, tergantung dari konteks metabolisme atau reaksi enzimatik yang kemudian mau kita justru tingkatkan atau justru kita hentikan seperti itu. Kesimpulannya tadi sudah disampaikan bahwa boleh mungkin ada yang mau menjawab, enzim adalah suatu Iya, Suatu enzim. protein, Bu. protein Protein yang mempercepat suatu reaksi atau katalis. Oke, enzim, suatu protein, katalis biologis. Tadi ada yang mau nambahkan, Afif? Oh, dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke, dia menurunkan energi aktivasi dengan membentuk kompleks enzim substrat dan enzim produk tadi. Nah, bagaimana enzim itu bekerja? Silahkan. Boleh dijelaskan tadi ada sisi aktif, ada sisi alosterik. Gimana, Afif? Eh, enzim itu berikat, enzim itu memiliki sisi aktif
yang mana sisi aktifnya itu bentuknya itu sama dengan substratnya gitu. Mhm. Oke, saya luruskan sedikit ya. Jadi bagaimana enzim bekerja? Jadi secara struktur, enzim itu memiliki yang kita sebut sebagai active site yang berinteraksi dengan substratnya. Dan juga kalau kita bicara mengenai sisi lain yang bisa mempengaruhi interaksi substrat dengan active site adalah yang kita sebut sebagai non-competitive binding site. Di mana kalau nanti ada sesuatu senyawa atau protein atau apapun yang terikat dengan non-competitive binding site yang kita sebut sebagai non-competitive inhibitor, dia akan mempengaruhi interaksi substrat dengan active site sehingga dia tidak bisa membentuk produk ya. Oh, Oke. Nah, tadi dia bekerja berarti yang harus jadi kata kuncinya dia bekerja di mana? Active site atau allosterik kalau kita bicara obat seperti itu. Karena nanti akan berpengaruh gitu. Kalau yang active site berarti substratnya harus kemudian menyerupai si substrat alaminya. oh, Sedangkan kalau yang apa namanya, yang pada yang allosterik inhibitor berarti nggak mesti sama nih. Yang penting nanti kemudian dia bisa mempengaruhi interaksi antara substrat dengan sisi aktif. Nah, kaitan struktur dengan mekanisme kerjanya tadi sebenarnya sudah disebutkan bahwa kalau kita mau bicara obat yang bersifat sebagai inhibitor kompetitif, berarti dia harus kemudian bekerja untuk berinteraksi dengan substrat alaminya pada sisi aktif. Sedangkan kalau yang non-kompetitif seperti namanya tidak ada kompetisi, artinya dia berinteraksi dengan apa namanya sisi aktif. suatu daerah ya yang kita sebut allosterik tadi dengan kemudian akan mempengaruhi interaksi antara substrat dengan enzimnya. Jadi nggak mesti strukturnya sama, yang penting dia bisa terikat dan kemudian nanti terjadi induksi struktur sehingga kemudian si inhibitor tidak bisa terikat dengan apa namanya substrat tidak bisa terikat dengan sisi aktifnya seperti itu. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan dulu, Afif atau Hanifah atau yang lainnya? Oke, nah ini tadi untuk kuisnya silahkan buka di Google Classroom. Ini bisa dikerjakan sampai minggu depan seperti itu. Di sana ada link untuk apa namanya kuisnya. Ada 10 soal, silahkan dikerjakan. Ini adalah penilaian tambahan untuk teman-teman seperti itu. Dan saya harapkan teman-teman mengerjakannya sendiri. Jadi kemudian nanti kalau ada yang saya anggap, oh berarti ini teman-teman belum paham, saya akan jelaskan lagi di minggu depan. Dan saya punya tugas juga, silahkan buka di assignment dari Google Classroom-nya. Ini boleh apa namanya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, seperti itu, pertemuan ke-6 di akhir materi dari target kerja obat, seperti itu. Nah, Google Classroom ini assignment-nya ini akan saya tutup pada 25 Maret jam 23.59 seperti itu. Jadi silahkan kemudian nanti dibuka di sana. Nah, ini adalah teman-teman harus kemudian memilih satu jenis obat yang kemudian mentargetkan kerja enzim dan kemudian nanti bisa apa namanya eh, bisa teman-teman buat esai seperti itu maksimal 5 halaman dan kemudian nanti dikumpulkan pada Google Classroom-nya. Oke, nah sampai di sini perkuliahan saya ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas apa namanya perhatian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk mekanisme target kerja obat pada reseptor permukaan dan juga intrasel. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.